Selamat pagi, selamat bertemu kembali di SMA 76. Selamat datang, sukses bagi kalian semua karena kalian sudah terpilih menjadi siswa SMA Negeri 76. Begitu banyaknya siswa-siswa yang ingin masuk di SMA Negeri 76 tetapi tidak bisa, namun kalian sangat beruntung bisa masuk di SMA Negeri 76. Ibu ucapkan selamat datang di SMA 76, semoga sukses. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Rosmaidana Bahor, mengajar biologi. Hari ini kita, yaitu jadwal PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh karena kondisi COVID Corona yang 19, kita tidak bisa tatap muka, maka kita belajar melalui daring atau melalui jaringan, disebut dengan PJJ. Nah, pagi ini kita akan mempelajari yaitu tentang yang namanya ruang lingkup. Tetapi sebelumnya, Ibu akan berikan dulu yaitu kompetensi dasar apa yang harus kamu kuasai, yang kamu harus bisa berkompetensi dengan seluruh yaitu SMA dimanapun. Yang penting kurikulumnya kurikulum 2013 Indonesia ini, kamu harus berkompetensi. Kompetensinya adalah sebagai berikut. Baik, kita melihat yaitu di dalam KD, materi dan indikator esensial untuk semester ganjil ini untuk biologi. Di situ kita melihat yaitu bahwa khusus pelajaran biologi anak ya, ada yaitu kompetensi dasarnya yang 31, di mana kamu harus berkompeten untuk menjelaskan ruang lingkup biologi, apa saja permasalahan-permasalahan dalam berbagai objek biologi, dan bagaimana tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan-penerapan ilmu, metode ilmiah, dan prinsip keselamatan kerja. Jadi, kamu harus berkompeten di dalam menjelaskan tentang ruang lingkup biologi itu, permasalahannya, kemudian tingkatan organisasinya, dan metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Nah, kemudian di situ juga bisa kalian melihat itu adanya lagi yang namanya termasuk klasifikasi, ya. Ada klasifikasi makhluk hidup. Kemudian ada lagi yaitu struktur dan replikasi virus. Terus ada lagi bagaimana kalian mengkampanyekan bahaya virus. Seperti sekarang virus COVID-19 ini ya, nanti akan dalam pelajaran. Jadi kita hanya sekarang ini belajar dulu KD-KD atau kompetensi dasar yang harus kamu kuasai selama 1 semester ini. Terus adanya struktur dan cara hidup daripada bakteri, strukturnya, cara hidupnya, peranannya, reproduksinya, ya, bakterinya. Lalu kemudian di mana peranan ini nanti akan kalian sajikan dalam bentuk data, ya. Lalu kemudian ada lagi pengelompokan protista dan peranan protista tersebut. Lalu kemudian kalian harus berikan laporan investigasi kalian terhadap peranan protista dari lingkungan. Nanti setelah diurut-urutannya ya, bukan hari ini. Lalu kemudian ada lagi yang kalian pelajari dalam semester ini, yaitu tentang peranan dari jamur, ya, struktur jamur. Lalu kemudian peranan jamur ini kalian laporkan dalam bentuk yaitu berdasarkan hasil analisa kamu dalam kehidupan sehari-hari, apa saja sih nama jamurnya dan apa peranannya. Nah, ini semua akan dipelajari di dalam 1 semester. Jadi ada beberapa ya nak ya, ada yang namanya yaitu ruang lingkup biologi, klasifikasi, ada yang namanya virus, ada yang namanya bakteri, ada yang namanya protista, ada yang namanya yaitu jamur, ya, cukup banyak. Oke, sekarang kita melihat untuk hari ini kita sudah harus mampu berkompetensi. Ingat saya, kamu kelas 10 SMA, bukan SMP nak, udah high school. Jadi kamu harus mempunyai kompetensi benar
karena kamu calon-calon pemimpin generasi bangsa Indonesia ini. Nah, kompetensi dasar yang tadi bahwa di dalam yaitu dalam ruang lingkup biologi tadi, yaitu harus tahu apa itu ruang lingkupnya, ya. Nah, di sini kita akan melihat yang namanya ruang lingkup biologi itu. Kalian akan lihat di PPT-nya ya. Nah, di situ kita belajar dulu. Kamu waktu di SMP udah belajar biologi anak ya. Di biologinya itu kamu sudah mempelajari bahwa biologi itu berasal dari bahasa Latin, bios dan logos. Di mana bios itu adalah hidup, sedangkan logos itu adalah ilmu. Jadi bios dan logos berarti ilmu yang mempelajari tentang yang hidup. Nah, yang hidup berarti apa yang hidup? Nah, kita sendiri makhluk hidup toh. Nah, apalagi hewan, apalagi tumbuhan. Nah, berarti semua makhluk hidup ini kita pelajari cakupannya adalah di dalam biologi. Nah, lalu kemudian yaitu kita untuk mempelajari di biologinya itu, kita katakan bahwa semuanya biologi itu kita pelajari dalam bentuk objeknya. Objek biologinya tadi adalah makhluk hidup, di mana objek ini, makhluk hidup ini mempunyai permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan ini dimulai dari tingkat-tingkat organisasi kehidupan. Apa sih tingkat-tingkat organisasi kehidupan? Nah, dimulai dari sel. Apa aja sel dalam hidup kita? Apa misalnya? Oh, sel rambut kita. Apa? Oh, sel darah. Jadi sel-sel ini jadi satu sel, ya. Satu sel akan bergabung, sel-sel yang sama bentuk dan sama fungsinya, dia akan bergabung menjadi yaitu namanya jaringan. Jadi tingkatannya sel ke jaringan ya. Lalu jaringan-jaringan ini yaitu akan bergabung, mereka yang sesuai dengan fungsinya bergabung membentuk yang namanya yaitu organ. Nah, organ apa saja? Organ dalam tubuh kita, ya. Ada organ yang namanya organ kulit, organ jantung, organ yaitu pembuluh darah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi organisasi kehidupan itu mulai dari sel, kemudian ke jaringan, ke organ, lalu kemudian dilanjutkan ke yang namanya yaitu sistem organ. Jadi sel, jaringan, organ, sistem organ. Sistem organnya ada dalam hidup kita apa? Sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem pencernaan, sistem hormon, ya. Nah, sistem kulit, sistem reproduksi seperti itu, ya. Nah, semua ini nanti akan kalian baca di dalam buku yang saya telah kirimkan ke ketua kelas masing-masing, yaitu sudah saya buat buku BSE dalam bentuk Word, jadi sehingga kamu nanti tidak perlu lagi banyak membaca yang lain-lain, sudah langsung tinggal baca karena sudah dalam bentuk Word. Nah, tadi kita ulang lagi ya. Jadi tadi ada dari sel, organisasi kehidupannya, sel, jaringan, organ, kemudian sistem organ, lalu kemudian ke dalam yaitu individu. Ingat ya. Nah, individunya berarti individu satu organisme. Jadi individu sama dengan organisme. Nah, individu organisme ini yaitu dia kalau tunggal tadi disebut satu individu. Nah, individu ini bergabung. Contohnya individu, kita lihat misalnya ini ada semut. Nah, semut. Jadi semutnya ada semut yang bentuk bagaimana, gabung tuh. Nah, itu dia gabungan daripada yaitu individu-individu yang sejenis, disebut dia adalah populasi. Jadi populasi itu adalah kumpulan dari individu yang sama. Lalu populasi-populasi ini dia mempunyai berinteraksi antara populasi yang satu dengan populasi yang lain dalam suatu yaitu lingkungan atau tempat, ya. Nah,
mana dia lingkungannya. Contoh misalnya kita katakan yaitu yang namanya ada tadi semut, terus ada lagi yaitu cicak, ada lagi yang namanya yaitu tanah, ya. Nah, atau yang di dalamnya terdapat rumput. Nah, dari populasi-populasi tadi yaitu menempati ruang, menempati tempat latar lingkungan tertentu, yaitu membentuk komunitas. Nah, komunitasnya misalnya apa? Komunitas yaitu ladang misalnya. Nah, komunitas ladang kan berarti dia ada apa di situ? Ada tanaman-tanamannya. Ada apa? Oh, mungkin ada capungnya, ada cicaknya, ada cacingnya. Itu berarti dia komunitas. Nah, komunitas-komunitas ini kan banyak nih. Ada komunitas yaitu ladang tadi, ada komunitas sawah, ada komunitas. Nah, komunitas-komunitas ini apabila berada di daratan namanya ekosistem darat. Dan apabila dia berada di air namanya ekosistem air. Jadi ekosistemnya terdiri dua, ekosistem air dan ekosistem darat. Lalu kemudian ekosistem ini akan bergabung yaitu menjadi satu kesatuan yang lebih besar namanya bioma. Oke, kita ulang ya tingkatan organisasi kehidupannya, jangan lupa dimulai tadi dari sel, kemudian ke jaringan, ke organ, kemudian ke sistem organ, individu ini membentuk populasi, populasi ini menempati suatu ruang tempat tinggal yang sama, komunitas dari bermacam komunitas ini bergabung di dalam ekosistem. Ekosistem itu dua, apabila komunitasnya menempati daratan, ekosistem darat, apabila komunitasnya menempati air adalah ekosistem air. Lalu ekosistem ini mau darat, mau laut, mau darat, mau air, itu ada dalam satu bioma. Nanti perhatikan lagi, tolong diperhatikan benar, yaitu PPT yang saya berikan supaya kalian baca dengan baik dan diperhatikan ya. Nah, selanjutnya kita melihat, tadi kan sudah kita tahu bahwa biologi itu adalah mempelajari segala objek. Objeknya adalah tadi makhluk hidup. Makhluk hidup itu mempunyai permasalahan. Nah, berarti kita mengetahui yaitu masalah-masalah apa? Apa sih masalah dalam makhluk hidup? Nah, contoh misalnya yaitu adalah permasalahan dalam biologi. Contoh, penyakit TBC kan penyakit itu. Apalagi yang sekarang ini yang namanya masalah virus COVID-19. Masalah kan? Nah, di sini permasalahan ini di tingkat mana nih contohnya? Yaitu pada penyakit TBC. Nah, permasalahan ini pada tingkat organ. Kenapa? Karena yang diserang adalah organ pernapasan atau paru-paru. Demikian juga misalnya, yaitu contoh permasalahan COVID-19. Permasalahannya di mana? Di sistem organ. Jadi tingkatan organisasi ini yaitu ada permasalahan-permasalahan. Nah, karena setiap makhluk hidup ini tadi mempunyai permasalahan-permasalahan dan permasalahan itu ada di tingkat-tingkat organisasi kehidupan yang tadi sudah ada bisa dalam bentuk sel, bisa dalam bentuk jaringan, bisa dalam bentuk organ, yang tadi salah satu TBC yang kita sebutkan atau COVID-19, bisa dalam yaitu bentuk populasi, bisa dalam bentuk ekosistem, bisa dalam komunitas, dan bermacam. Yang jelas tadi tingkatan organisasi kehidupan tersebut masing-masing mempunyai permasalahannya sendiri. Makanya biologi itu yaitu ruang lingkupnya adalah semua objek makhluk hidup dengan segala permasalahannya. Udah ngerti nak ya? Nah, sekarang kita melihat yaitu bahwa permasalahan-permasalahan ini harus kita yaitu belajar memecahkannya. Dengan cara apa? Kita harus belajar yaitu berpikir dan bersikap ilmiah. Ya, berpikir dan belajar bersikap ilmiah.
Berpikir dan belajar bersikap ilmiah ini yaitu apa? Itu kita mempelajari, mengembangkan pengetahuan seperti biologi ini, yaitu dikenal yang namanya cabang-cabang ilmu pengetahuan biologi, ya. Ada ternyata di situ cabang-cabang ilmu biologinya, ternyata misalnya ada genetika, ada ekosistem, ekologi, ada yaitu radiologi, ada hematologi, dan semua itu bisa dikembangkan menjadi bermacam cabang ilmu biologi karena mengembangkan sikap yaitu ilmiah. Jadi pola berpikirnya ilmiah, sikapnya ilmiah. Nah, sikap dan metode pola berpikir tersebut yaitu dikenal dengan yang namanya metode ilmiah. Jadi semua yang namanya profesi dokter, profesi semua yang menyangkut kepada keprofesian apapun harus melakukan yaitu berpikir dan bersikap ilmiah. Apa sih Bu yang namanya bersikap ilmiah? Itu tadi disebut langkah metode ilmiah. Metode ilmiah ini punya langkah-langkah, ada beberapa langkah dari metode ilmiah, ya. Tahapan-tahapan metode ilmiah ini kita bisa melihat yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua pengajuan hipotesis, yang ketiga merencanakan penelitian, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menganalisis data, yang keenam menarik kesimpulan, yang ketujuh mempublikasikan hasil penelitiannya. Sekarang kita lihat yaitu langkah-langkah ini bagaimana sih cara kita untuk menyelesaikan tadi objek permasalahan dari tiap organisasi kehidupan pada makhluk hidup ini. Gimana caranya? Dengan metode ilmiah ini. Maka kita pahami dulu metode ilmiah ini. Kalau tadi kita sudah paham yang namanya biologi, semua yang mempelajari makhluk hidup udah paham. Makhluk hidupnya ini tumbuhan, hewan, manusia udah paham. Masing-masing ternyata punya permasalahan. Apa permasalahannya? Ini yang kamu makin terus berkembang nanti. Di tingkat mana? Tingkat organisasi kehidupannya udah hafal, udah ngerti tadi. Itu sel dan sampai kepada bioma tadi. Nah, ini pun kita harus paham, yaitu metode ilmiah tersebut. Yang pertama, merumuskan masalah, ya. Nah, di dalam merumuskan masalah ini, yaitu kita mengembangkan dari pola berpikir deduktif dan induktif. Apalagi sih Bu Ros, deduktif dan induktif? Nah, yaitu deduktif dan induktif itu yang dimaksud adalah bahwa pola berpikir dari berpikir umum ke khusus. Jadi kalau deduktif itu adalah pola berpikir yang sifatnya umum. Sedangkan pola berpikir induktif yaitu adalah sifatnya khusus. Jadi kita berpikir nih, contoh petani nih, yaitu dia, kok cabeku nggak mengarilkan ya? Padahal saya sudah punya harapan cabai ini akan saya jual tanggal segini karena dia harus panen. Ternyata tidak. Kan termasuk permasalahan di bidang mana tadi itu? Dari sel kehidupan. Berarti di bidang yaitu populasi. Termasuk di komunitasnya. Seperti itu kan. Nah, jadi berpikir dulu dari umum ke induktifnya. Deduktif dan induktif. Dia berpikir, ini karena apa ya? Begitu. Nah, selalu rumusan masalah ini dalam bentuk pertanyaan. Apa sih, kata petani ini, apa ya yang buat cabai saya tidak menghasilkan? Ya, pertanyaan apa? Kenapa? Bagaimana saya akan membayar uang yang telah saya pinjam untuk membeli benih tadi? Kemana? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan. Jadi rumusan masalah itu selalu dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya bisa apa, kenapa, siapa, di mana. Dan itu timbul pola berpikir kita dari deduktif ke induktif atau induktif ke deduktif. Sesuai dengan nanti permasalahannya. Ya. Seperti misalnya COVID-19 ini, ada orang, wah ini mah konspirasi, gitu kan.
Ada orang, enggak, ini benar-benar. Nah, jadi itu bermacam pola berpikir orang, asumsi. Namun kita harus lakukan penelitiannya. Kita harus lakukan langkah-langkah untuk menentukan mana yang sebenarnya. Kita harus bersikap sikap kita harus polanya kita tuh berpikir dan bersikap yaitu ilmiah. Jadi pertama kita tadi yaitu harus bisa merumuskan masalah. Oke, ingat ya, merumuskan masalah langkah pertama dengan bentuk pertanyaan dari pola berpikir deduktif dan induktif. Lalu kemudian tadi langkah kedua adalah yaitu hipotesis ya, pengajuan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah yaitu jawaban sementara. Ya, hipotesis ini jawaban sementara. Di mana hipotesis ini jawaban sementaranya yaitu dia berdasarkan hasil dari variabel-variabel yang ada. Apalagi si Bu Ros, variabel banyak banget ilmunya satu hari ini. Iya. Ya, PJJ tetap harus kamu maju karena kamu generasi yang pintar. Jadi harus tetap semangat ya nak ya. Masih semangat ya? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Tadi bahwa kita mau mengajukan hipotesis. Hipotesisnya itu dua. Hipotesis kerja atau hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Nah, hipotesis ini mau kita ambil apakah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif atau hipotesis nol berdasarkan variabel. Berdasarkan variabel, ya. Nah, variabelnya itu apa sih variabel? Yaitu suatu besaran yang dapat mempengaruhi hasil. Variabel itu adalah suatu besaran yang dapat mempengaruhi hasil. Ingat ya. Nah, variabel ini ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu nanti kita lihat untuk penentuan dalam suatu permasalahan untuk menentukannya. Nah, sekarang berdasarkan variabel-variabel tadi, maka kita mengajukan hipotesis. Apabila variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, maka itu namanya hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Tapi kalau variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat, berarti sama dengan dia adalah hipotesis nol. Ingat ya tadi ya. Jadi langkah-langkah tadi, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, lalu kemudian kita ajukan hipotesis, di mana hipotesis ini ada dua, hipotesis yaitu pendapat sementara tadi dalam bentuk hipotesis kerja ataupun hipotesis nol. Ini kita dapatkan berdasarkan variabel. Variabel-variabel ini bekerja yaitu adalah tadi suatu besaran yang terukur, apakah dia dapat mempengaruhi atau tidak. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah yaitu untuk menentukan ini ya, menentukan variabelnya, contohnya ya. Nah, contoh yaitu rumusan masalahnya, udah ada rumusan masalahnya nih. Apakah pengaruh pemberian pupuk NPK dapat mempercepat pertumbuhan bunga dan buah? Nih, jadi rumusan masalahnya apakah pengaruh pemberian pupuknya NPK nih mempengaruhi enggak sih kepada pertumbuhan bunga dan buah itu? Nah, kita mau menentukan variabel nih. Variabel tadi adalah yaitu besaran yang terukur. Nah, variabelnya tadi ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebasnya yaitu adalah pupuknya. Kenapa? Pupuk kan gak hanya NPK saja, ada ZA, ada sulfur, ada fosfor, kan macam-macam. Jadi itu namanya variabel bebas, yaitu di mana variabel tadi adalah yaitu besaran yang dapat terukur. Nah, terus kemudian variabel terikatnya apa? Yaitu pertumbuhan bunga dan buah daripada tanaman tersebut yang diberikan
pupuk tadi. Jadi paham ya? Variabel bebas dan variabel terikat ya. Di mana variabel bebas dan variabel terikat ini akan menghasilkan hipotesis alternatif ataukah hipotesis nol. Gimana? Makin pusing? Aduh. Iya, SMA begitu nak. SMA kalian itu bukan lagi junior school, sudah high school. Jadi kalau high school itu memang sudah namanya high, berarti levelnya ya udah high ya. Pola pikirnya harus high. Nah, jadi kalau SMP kemarin itu suka pecicilan kayak bola bekel, sekarang jangan. Pecicilannya yaitu belajar, baca bukunya. Karena semakin kompetensinya semakin tinggi. Makanya kamu untuk masuk di SMA negeri itu dari ribuan tinggal berapa orang gitu. Nah, masuk lagi nanti ke perguruan tinggi, kompetensinya lebih tinggi lagi. Makanya kamu disiapkan mulai dari sekarang harus punya yaitu sikap dan pola ilmiah. Itu disebut metode ilmiah dengan langkah-langkahnya tadi ada yaitu ada 8 ya. Nah, langkah yang ketiga tadi kan sudah merumuskan masalah, pengajuan hipotesis, lalu yang ketiga tadi adalah yaitu nah, tapi sebelumnya saya berikan, coba ini ada permasalahan saya berikan di sini, itu nih lihat gambarnya, kan ada di situ ya. Nah, ada hutan, ada api gitu ya. Nah, maka saya berikan karena kita PJJ, jadi saya nggak bisa langsung menerima pendapatmu, maka kamu saya ajak berpikir ya bersama-sama ya. Nah, di situ coba kamu temukan rumusan masalah dari gambar yang saya berikan ini. Coba ngomong-ngomong dulu, ayo. Siapa temannya di situ? Ada temannya enggak? Atau mama atau papa atau siapa? Coba, atau bukunya dicari. Coba. Apa rumusan masalah dari gambar itu? Udah lihat gambarnya kan? Nah, udah mulai diraba-raba nih. Siapa yang kira-kira nih? Mudah-mudahan nanti WA dengan Bu Ros, Bu, menurut saya begini gitu ya. Tapi langsung cepat karena waktunya kan saya lihat sekarang ini. Kalau sebelum saya menjelaskan ini, WA-nya masuk berarti nilai. Tapi kalau sudah saya jelasin sekarang, WA-nya masuk ke WA saya berarti nggak nilai ya. Baik, kita lihat. Tadi kan ada yaitu yang namanya hutan, terus ada api. Lalu kemudian disuruh nih pertanyaan sama Bu Ros nih, itu kira-kira buat dong rumusan masalah dari gambar ini gitu kan. Nah, tadi kan rumusan masalahnya kan yaitu dalam bentuk pertanyaan. Ya kan? Nah, pertanyaannya apa, mengapa, bagaimana. Nah, ini rumusan masalahnya bisa jadi adalah yaitu apakah yang menyebabkan kebakaran di hutan, atau kenapa terjadi kebakaran di hutan pada siang hari, atau bagaimana terjadinya kebakaran di hutan. Nah, seperti itu namanya rumusan masalah ya. Lalu kemudian kita melihat itu langkah kedua tadi hipotesis kan. Nah, hipotesisnya itu adalah hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesisnya dari dulu kita tadi yaitu variabel-variabelnya. Variabelnya kita di sini tentukan dulu variabel terikat dan variabel yaitu bebasnya ya. Variabel bebasnya kebakaran ini secara bebas bisa jadi apa? Bisa jadi manusia yang bikin. Bisa jadi karena yaitu faktor alam karena suhunya terlalu tinggi. Ya. Jadi bisa penyebab kebakaran hutan tersebut itu kita sebutkan yang namanya variabel bebasnya. Variabel terikatnya adalah bahwa karena kebakaran hutan itu pasti yang namanya makhluk hidup yang di dalamnya akan mengalami pemusnahan. Jadi bisa kita berikan judul misalnya di sini adalah musnahnya hewan dan tumbuhan tertentu di hutan misalnya, hutan Sumatera, Riau misalnya, karena terjadinya pembakaran hutan seperti itu. Jadi sudah mengerti ya bagaimana menentukan rumusan masalah, bagaimana yaitu membuat yang namanya variabel bebas dan variabel terikat.
Nah, berdasarkan itu maka hipotesisnya kita munculkan, yaitu, nah tadi yaitu variabel bebasnya tadi adalah mempengaruhi terikatnya, maka hipotesisnya hipotesis kerja. Tadi variabel bebasnya kan ulah tadi manusia, misalnya kita katakan yaitu oleh karena membuang puntung rokok sembarangan, maka menyebabkan punahnya tumbuhan dan hewan di hutan lindung Kalimantan misalnya, karena terjadinya kebakaran. Jadi berarti hipotesis alternatifnya yaitu puntung rokok mempengaruhi yaitu jumlah makhluk hidup yang berada di hutan terbakar. Jadi berarti kebakaran menyebabkan musnahnya beberapa jenis tumbuhan dan hewan pada hutan tersebut. Itu namanya hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya berarti kalau tidak variabel bebasnya tidak mempengaruhi variabel tarikatnya. Nah di sini kan ya pasti dia kerja karena buktinya terbakar tuh hutannya dan bakarnya tuh luas kan, kita lihat di sini kan. Nah jadi pasti yang namanya daerah terbakar itu pasti tumbuh-tumbuhan tertentu dan hewan tertentu yang dalamnya pasti mengalami pemusnahan ya. Oke, jadi udah ngerti nak ya. Langkah pertama tadi dalam metode ilmiah supaya kita terbiasa berpikir dan bersikap ilmiah tadi disebut adalah langkah metode ilmiahnya, itu ada rumusan masalah, kemudian pengajuan hipotesis. Sekarang kita melihat itu langkah ketiga adalah itu merencanakan penelitian. Nah, di dalam merencanakan penelitian ini yaitu harus kita apa yang kita persiapkan ya kalau kita dalam menentukan perencanaan penelitian. Nah kita harus dulu tentukan dulu metode penelitian kita itu apa. Metodenya itu metode penelitiannya apakah berdasarkan percobaan langsung atau dengan wawancara atau hanya mengambil dari buku saja atau kepustakaan. Jadi kita tentukan dulu apa permasalahan yang akan kita teliti ya. Contoh misalnya seperti COVID-19 ini, permasalahannya itu banyaknya orang meninggal oleh karena tidak mengikuti aturan protokol kesehatan pada masalah COVID-19. Nah, berarti metode apa yang kau lakukan di situ? Bukan hanya wawancara aja, kamu pasti melakukan penelitian kepada orang-orang yang berpenyakit tersebut, yaitu rumah sakit kau wawancara juga, dan orang-orang itu kau observasi. Nah seperti itu jadi metodenya ya. Ini banyak nanti kau baca lagi nak ya. Ini materi kalian ini materi yang benar-benar materi yang sangat menarik, tapi juga abstrak. Karena apa? Karena semuanya harus pola pandang kamu harus ke depan ya. Jadi tidak cabai sop tumpuk, enggak. Jadi semuanya permasalahan ada, tapi kamu harus berusaha untuk memecahkannya dengan cara metode ilmiah dengan pemahaman dari biologi tersebut ya. Nah lalu kemudian setelah kita melihat itu adanya metode penelitian yang akan kita lakukan, apa yang kita lakukan lagi? Waktunya, kapan kita waktunya ini? Oh, saya lakukannya itu sebulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, dari kapan sampai ke kapan. Jadi harus dijelaskan waktu penelitiannya itu ya, dan di mana itu kau kerjakan ya nak ya, waktunya kapan dan di mana kau kerjakan. Setelah itu apa? Adalah namanya kau merencanakan, dia harus kau rencanakan dulu ya, yaitu alat dan bahan yang kau perlukan ya. Apa alatnya? Apa bahannya yang diperlukan? Perlukah kamu yaitu cangkul? Perlukah kamu yaitu larutan basah? Perlukah kamu apa saja yang kau perlukan? Namanya alat dan bahan kau harus siapkan. Lalu kemudian apa lagi? Kau susun langkah-langkah kerjanya dulu biar jangan berantakan. Pertama harus begini,
kedua harus begini, ketiga harus begini, keempat harus begini gitu. Ya. Jadi urutannya harus disusun langkah-langkahnya. Nah, lalu kemudian tentukan teknik teknik penelitiannya, ya. Jadi teknik penelitiannya kau tentukan dengan cara yaitu percobaan tadi dengan media, dengan apakah dengan media tanam atau segala macam, ya. Jadi harus kau tentukan yang namanya tekniknya, ya. Lalu kemudian kau kumpulkan datanya. Nah, ini namanya merencanakan. Ya, biar kau lebih masuk lagi, coba. Kau waktu merencanakan dari SMP, kau kan merencanakan kan masuk ke SMA kan? Otomatis kamu sudah, yaitu udah berpikir kamu, aduh, udah belajar saya gimana ya? Kalau saya waktu kelas 7 masih suka nonton 10 jam, wah, saya harus kurangin nih. Nah, kamu udah langsung punya metode kan? Akhirnya kamu kurang itu metodenya, belajarnya. Tadinya kamu itu ada belajar cuma tidur-tiduran, sekarang kamu yaitu langsung tanganmu mencatat, mendengar, memperhatikan video-video, membaca buku lain, itu udah kamu dapat metode, kamu rencana nih ya. Lalu kemudian tadi waktumu kalau tadi kamu waktunya yaitu pagi, bangunnya itu mesti dibangunin mama udah jam 6.30, katanya 6.30 kan udah masuk ya, ternyata kamu masih dibangunin mama jam 6.30 belum bangun. Nah, namanya kamu merencanakan SMA negeri, kamu harus bersaing dengan orang lain, kan harus berkompetisi. Oleh karena itu harus kau siapkan, kau rencanakan. Nah, rencanakan dengan cara apa? Berubah. Yang tadinya selalu dibangun mama, sekarang bangun sendiri. Jam 6 sudah selesai mandi, sudah jam 6.10 udah berangkat ke sekolah. Nah, ini pun kamu harus perhatikan. Kalau waktumu, tempat tinggalmu dari SMP-mu ke, yaitu dari sekolahmu ke rumahmu itu jauh, otomatis kamu harus jam 6 sudah on the way. Jam 5 kamu udah harus bangun. Nah, itu kan perencanaan ya. Nah, jadi harus ada perencanaan seperti itu. Apa saja lagi yang harus kau rencanakan? Alat dan bahannya. Oh, jauh rumah kamu. Dan tidak boleh, yaitu mama tidak kasih uang untuk jajan kamu. Tapi kamu kan harus makan dan minum di sekolah. Maka kau siapkan jauh-jauh sebelumnya dari rumah. Itu botol tumblernya yang tadinya cuma kecil, sekarang gede. Karena panjang waktunya kau belajar di sekolah. Lalu apa lagi? Oh, makanmu yang tadinya kau cek-cek kan suka sakit-sakitan, sekarang yaitu suruh mama siapkan makanan saya mah. Makan pagi, makan snacknya, sama makan siang sebelum saya sampai di rumah. Seperti itu. Nah, itu semua merencanakan ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa? Setelah tadi kita sudah melihat yaitu ada langkahnya merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, merencanakan penelitian. Sekarang kita mengumpulkan data. Nah, data itu dikenal, dalam kita mengumpulkan data ini dikenal datanya ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu namanya data kualitatif, itu data diperoleh melalui alat indera tanpa ada yaitu penghitungan. Jadi namanya kualitatif. Menurut perasaan saya, nah itu kualitatif itu. Nah, tapi kalau data kuantitatif itu adalah data yang diambil berdasarkan perhitungan. Contoh misalnya, yaitu kamu, kenapa ya teman saya yang itu selalu nilainya bagus, padahal kayaknya saya lebih cantik dari dia, saya lebih hebat dari dia, orang tua saya lebih kaya dari dia seperti itu. Nah, itu kan kualitatif perasaan-perasaan tadi. Nah, kamu buktikan dengan data kuantitatifnya, itu kamu cek dia setiap hari. Jadi hari dari jam pertama sampai jam terakhir, lalu siapa dia, di mana tempat tinggalnya, apa yang dilakukannya. Nah, terukur itu day to day kamu amati kamu. Ah, itu namanya data kuantitatif. Ternyata, oh, pantasan dia pintar, dia selalu
yaitu bangun pagi, lalu kemudian dia selalu rajin belajar, tidak suka keluyuran seperti saya, tidak suka nonton sampai malam seperti saya, seperti itu. Nah, itu data kuantitatif. Paham ya? Halo, masih semangat? Oke, semangat ya. Namanya SMA, cita-citanya harus jadi pemimpin-pemimpin bangsa, ya, generasi Indonesia yang sangat dirindukan bumi pertiwi. Semangat ya, ayo gerakin dulu badannya, ayo gerakin dulu ya. Yuk, udah ngeluyet dulu seperti ini sudah. Nah, udah lumayan ini ya, udah lumayan tenang ya. Oke, nyambung lagi anak ya. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita melihat, setelah tadi udah kita pengumpulan data, apalagi langkahnya? Yaitu kita melihat langkah selanjutnya, analisis data. Nah, dalam menganalisis data ini kamu sampai tingkat SMA hanya dalam bentuk kurva aja atau grafik ya, karena kamu masih SMA. Tapi kalau yang udah nanti kamu S1, S2, apalagi S3, wah udah segala macam. Nah, ini kamu karena tadi udah kamu kumpulkan data-datanya, data kuantitatifnya, maka kamu olahlah data itu, analisalah data itu. Jadikan, terjemahkan data itu dalam bentuk grafik. Ternyata dengan kerajinan belajar menghasilkan nilai yang baik misalnya. Jadi nanti akan kau lihat kalau jam segini dia belajar, ini jam segini ternyata yang belajarnya yaitu lebih fokus, tepat waktunya, dan nilainya bagus, seperti itu ya. Nah, kemudian mengambil kesimpulan. Nah, setelah kamu sudah olah datanya dalam bentuk grafik tadi, maka kau ambil kesimpulan. Kesimpulan ini yaitu adalah tadi hipotesis alternatif itu ditolakkah atau diterima. Hipotesis 0 itu ditolakkah atau diterima. Jadi berdasarkan hasil karyamu tadi ini, ternyata oh benar, variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Datanya ini nih, ini begini nih, lengkap nih. Nah, baru kau tariklah kesimpulan bahwa kalau dia variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, berarti kesimpulannya hipotesis kerja diterima, hipotesis nolnya ditolak, berlaku sebaliknya. Paham ya nak ya? Panjang ya nak ya? Baca lagi ya bukunya. Saya sudah kirimkan, baca lagi BSE-nya. Lalu kemudian PPT yang saya berikan, pelajari benar-benar. Baca lagi. Ya. Setelah itu nanti ada ulangan dari Google Form-nya. Ya. Nah, langkah terakhir setelah udah selesai nih, udah tarik kesimpulan, wah udah senang ya. Nah, kesenanganmu itu bagi sama orang lain. Jangan sama dirimu sendiri. Cara yang berbagi gimana? Buatlah laporan. Laporanmu itu kamu publikasikan. Apa? Contoh, disuruh guru kamu untuk presentasi di depan kelas selama waktu kita tatap muka. Nah, kamu udah berbagi itu kepada teman-temanmu, pandanganmu, pendapatmu. Seolah-olah kamu mungkin dari situ mungkin agak-agak tidur, tapi dengan kamu berbagi itu pasti dia, oh ya dengar, pernah dia dengar, seperti itu, berbagi. Melalui apa lagi? Oh, kau tulis dalam bentuk buku, dalam bentuk jurnal, atau masukkan di TV dan sebagainya macam. Itu namanya kamu sudah mempublikasikan. Ya, langkah terakhirnya adalah publikasi dari hasil penelitiannya. Ya, nah itulah yang kita sebutkan langkah-langkah metode ilmiah yang akhirnya menyebabkan yaitu pola dan sikap ilmiah dari orang-orang yang ilmuwan-ilmuwan, maka muncullah bermacam-macam cabang-cabang ilmu biologi. Nah, di rumah nanti kau baca-baca PPT yang saya berikan, apa-apa saja cabang biologinya. Nah, minggu depan kita akan Google Meet, ya. Nanti kelasnya dibagi jam berapa, kelas nomor absennya jam berapa, Google Meet. Jadi saya minta supaya memberikan nanti yaitu
jawaban kepada permasalahan yang saya berikan. Ya, nanti akan saya kirimkan melalui Google Classroom. Nanti akan saya berikan kodenya. Kau buka di Google Classroom, yaitu jenis pertanyaan permasalahan yang akan saya berikan. Lalu di Google Meet selanjutnya kamu siap sudah menjawabnya untuk minggu depan. Oke? Terima kasih, selamat belajar kembali. Sebentar ini saya akan berikan yaitu Google Form untuk kamu mengisi soal, menjawab soal yang saya berikan. Jadi bukti bahwasanya kamu memahami yaitu materi pelajaran yang saya berikan hari ini, dan buktinya kamu mau berbagi dengan saya dan mau fokus untuk masa depanmu. Mari masuk segera di Google Form ya, karena akan saya nilai. Jadi karena kita di PJJ Jalur Daring, semuanya penilaian saya adalah yaitu keaktifan kamu, lalu kemudian keaktifan kamu waktu Google bertemu dengan saya, kemudian kepatuhan kamu dalam memakai yaitu seragam. Oh, karena kamu kelas 10 belum harus ya, nggak seragam, tapi keaktifanmu mengisi absen yang telah saya berikan, link absennya, lalu kemudian keaktifanmu mengisi Google Form yang saya berikan, dan keaktifanmu di dalam yaitu mengamati video pembelajaran ini. Karena dari situ akan saya tahu yaitu siapa-siapa kamu yang membaca, melihat dan mendengar video ini. Dan boleh kamu komen di situ. Apakah kamu pertanyaan atau segala macam. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga pertemuan kita ini menjadi berkah, membuat kalian sukses dan kita bersuka cita. Terima kasih. Selamat pagi.